Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, modul kontrol internal akselerator pedal position performance apa artinya itu? Kode masalah diagnostik powertrain generik (DTC) ini biasanya berlaku untuk banyak kendaraan OBD2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Chevrolet, Chevy, Jeep, Toyota, Ford, GMC, Land Rover, Dell. Ketika kode P060D disimpan, itu berarti modul kontrol powertrain (PCM) telah mendeteksi kesalahan kinerja internal dengan sirkuit sensor akselerator pedal position app. Pengontrol lain juga dapat mendeteksi kesalahan kinerja PCM internal di sirkuit app dan menyebabkan P060D disimpan. Kode ini digunakan secara eksklusif pada kendaraan yang dilengkapi dengan sistem Throttle Drive-by-Wire (DBW). Prosesor pemantauan modul kontrol internal bertanggung jawab atas berbagai tugas swauji pengontrol dan akuntabilitas modul kontrol keseluruhan. Sinyal input dan output sensor TPS app tunduk pada swauji dan dipantau secara konstan oleh PCM dan pengontrol terkait lainnya. Modul kontrol transmisi (TCM), modul kontrol traksi (TCSM), dan pengontrol lainnya dapat berinteraksi dengan sensor TPS app. Sebagian besar kendaraan yang dilengkapi dengan OBD2 menggunakan sistem DBW, bukan throttle yang dioperasikan dengan kabel. Ini tidak hanya membantu mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan efisiensi bahan bakar, tetapi juga meningkatkan interaksi yang lebih efisien dengan sistem kontrol traksi dan stabilitas dan membantu dalam mengoptimalkan akurasi sistem kontrol jelajah, dikendalikan oleh PCM menggunakan motor aktuator throttle listrik. Sistem DBW mempekerjakan satu atau lebih sensor app, juga disebut sensor posisi pedal, dan beberapa sensor posisi throttle position (TPS). Semua sensor ini dilengkapi dengan referensi 5 volt biasanya, dan sinyal ground. Sensor TPS app umumnya dari jenis potensiometer, resistansi sensor, tegangan rangkaian, bervariasi sesuai dengan posisi plat throttle (TPS) atau pedal akselerator app. Setiap sensor individu menyelesaikan sirkuit tertentu. Sensor digerakkan oleh ekstensi poros berputar pada pedal akselerator atau poros plat throttle. Saat kontak sensor dipindahkan melintasi papan sirkuit, resistansi sensor berubah, menyebabkan variasi dalam resistansi sirkuit dan, oleh karena itu, tegangan input sinyal ke PCM dan pengontrol lainnya. Di dalam kokpit kendaraan, sensor app ditempelkan pada braket pedal akselerator. Dari satu sensor app, PCM dan pengontrol lain menerima sinyal input untuk membuka atau menutup plat throttle. Setiap kali pedal ditekan, dilepaskan. Dari sensor app kedua, PCM dan pengontrol lain menerima sinyal yang menentukan pada tingkat berapa plat throttle harus dibuka, ditutup. Sinyal terpisah dari TPS adalah input ke PCM dan pengontrol lainnya, yang mencerminkan posisi throttle yang sebenarnya. Controller on board secara konstan memonitor sinyal dari sensor app dan TPS dan membandingkan posisi throttle yang sebenarnya dengan posisi throttle yang diinginkan. Setiap kali kunci kontak menyala dan PCM digerakkan, sensor app dan swauji dimulai. Selain menjalankan tes mandiri pengontrol internal, jaringan area pengontrol (CAN) juga membandingkan sinyal dari setiap modul individu untuk memastikan bahwa setiap pengontrol berfungsi dengan baik. Tes-tes ini dilakukan secara bersamaan. Jika input sensor TPS app melebihi tingkat varians maksimum seperti yang ditetapkan oleh pabrikan, sensor app atau kode TPS akan disimpan dan lampu indikator kerusakan (MIL) dapat menyala. Biasanya, PCM akan memasuki mode lemas. Dalam mode ini, akselerasi mesin akan dibatasi. Selain itu, jika PCM mendeteksi perbedaan antara pengendali onboard, yang akan mengindikasikan sensor app internal atau kesalahan TPS, kode P060D akan disimpan dan lampu indikator kerusakan (MIL) dapat menyala. Siklus kegagalan berganda mungkin diperlukan untuk penerangan MIL, tergantung pada tingkat keparahan kerusakan yang dirasakan. Foto PCM dengan penutup dilepas. Apa keparahan DTC ini? Kode prosesor modul kontrol internal harus dikategorikan berat. Kode P060D yang disimpan dapat mengakibatkan masalah serius dalam hal drivabilitas dan efisiensi bahan bakar, tiba-tiba dan tanpa peringatan. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P060D dapat meliputi masalah multi-drivability, pergeseran transmisi otomatis yang kasar atau tidak menentu, pengurangan dalam efisiensi bahan bakar idle atau stall, terutama saat idle. Keraguan pada akselerasi terbatas atau tidak ada percepatan stuck throttle pada RPM apapun. Kontrol kapal tidak beroperasi. Beberapa penyebab umum kode. Penyebab kode ini mungkin termasuk pengontrol cacat atau kesalahan pemrograman buka atau korsleting sirkuit atau konektor di CAN harness, ground modul kontrol tidak memadai, sensor TPS atau app rusak, konektor listrik terkoreksi, sirkuit terbuka atau korsleting antara sensor TPS, app dan aktuator DBW, PCM, kerusakan motor. Apa sajakah langkah pemecahan masalah P060D?
Bahkan untuk teknisi profesional yang paling berpengalaman dan dilengkapi dengan baik, mendiagnosis kode P060D dapat terbukti menjadi suatu tantangan. Ada juga masalah pemrograman ulang. Tanpa peralatan pemrograman ulang yang diperlukan, tidak mungkin untuk mengganti controller yang rusak dan menyelesaikan perbaikan yang berhasil. Jika ada kode catu daya ECM, PCM, mereka jelas perlu diperbaiki sebelum mencoba mendiagnosis P060D. Juga, jika ada kode sensor TPS, F hadir, ini harus didiagnosis dan diperbaiki terlebih dahulu. Ada beberapa tes pendahuluan yang dapat dilakukan sebelum menyatakan kerusakan controller individu, pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang andal akan diperlukan. Osiloskop juga dapat membantu. Hubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan ambil semua kode yang tersimpan dan bekukan data bingkai. Anda akan ingin menuliskan informasi ini untuk berjaga-jaga jika kode itu terbukti intermiten. Setelah merekam semua informasi terkait, hapus kode dan uji coba kendaraan hingga kode diatur ulang atau PCM memasuki mode kesiapan. Jika PCM memasuki mode kesiapan, kode tersebut berselang dan akan lebih sulit untuk didiagnosis. Kondisi tersebut, yang menyebabkan P060D disimpan, bahkan mungkin perlu memburuk sebelum diagnosis dapat dibuat. Jika kode diatur ulang, lanjutkan dengan daftar pendek tes pendahuluan ini. Ketika mencoba mendiagnosis P060D, informasi mungkin merupakan alat terbaik Anda. Cari Anda sumber informasi kendaraan untuk buletin layanan teknis, TSB, yang paralel dengan kode yang disimpan, kendaraan, tahun, merek, model, dan mesin, dan gejala yang ditampilkan. Jika Anda menemukan TSB yang tepat, itu dapat menghasilkan informasi diagnostik yang akan membantu Anda secara besar-besaran. Gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk mendapatkan tampilan muka konektor, diagram pin-out konektor, pencari komponen, diagram kabel, dan diagram alir diagnostik yang terkait dengan kode dan kendaraan yang dimaksud. Aliran data pemindai atau osiloskop dapat menghasilkan informasi yang berguna mengenai gangguan dan lonjakan tegangan pada masing-masing sensor TPS. Anda dapat menggunakan DVOM untuk menguji masing-masing sensor jika tidak ada ketidakkonsistenan terdeteksi menggunakan osiloskop atau aliran tampilan pemindai. Uji sensor F dan resistensi TPS mengikuti spesifikasi dan prosedur pabrikan. Jika semua sensor dan sirkuit tampaknya berfungsi sebagaimana dimaksud, lanjutkan dengan menguji catu daya dan ground controller. Gunakan DVOM untuk menguji sekring dan relay catu daya pengontrol. Tes dan ganti sekring yang ditiup sesuai kebutuhan. Sekring harus diuji dengan sirkuit yang dimuat. Jika semua sekring dan relay berfungsi seperti yang dimaksudkan, inspeksi visual dari kabel dan harness yang terkait dengan pengontrol harus dilakukan. Anda juga ingin memeriksa persimpangan sasis dan engine ground. Gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk mendapatkan lokasi ground untuk sirkuit terkait. Gunakan DVOM untuk menguji integritas ground. Periksa pengontrol sistem secara visual apakah ada tanda-tanda kerusakan akibat air, panas, atau tabrakan. Setiap pengontrol yang rusak, terutama oleh air, harus dianggap rusak. Jika daya pengontrol dan sirkuit pembumian masih utuh, curigai pengontrol yang rusak atau kesalahan pemrograman pengontrol. Penggantian pengontrol akan membutuhkan pemrograman ulang. Dalam beberapa kasus, Anda dapat membeli pengontrol yang diprogram ulang melalui sumber aftermarket. Kendaraan, pengendali lain akan membutuhkan pemrograman ulang di atas kapal yang hanya dapat dilakukan melalui dealer atau sumber yang memenuhi syarat lainnya. Tidak seperti kebanyakan kode lainnya, P060D kemungkinan disebabkan oleh pengontrol yang rusak atau kesalahan pemrograman pengontrol. Integritas ground sistem uji dengan menghubungkan ujung uji negatif DVOM ke ground dan ujung uji positif ke tegangan baterai.